Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Kita memasuki kitab Mazmur. Saya ajak saudara bermazmur bagi Tuhan. Manis kau dengar. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karenamu. Sungguh Tuhan, kesukaanku ialah Taurat-Mu. Merenungkan siang dan malam. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu.
Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Berfirman Tuhan, kami rindu mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita memulai perenungan kitab Mazmur. Mazmur pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Bapak Ibu, kitab Mazmur dikenal sebagai buku doanya orang Kristen. Di dalamnya ada 150 pasal yang mengajar kepada kita bagaimana kita sebagai gereja dan sebagai pribadi dapat berelasi dengan Tuhan Allah dalam segala situasi kehidupan. Entah kita sedang senang, susah, berduka cita, atau merayakan kesuksesan, sedih, kecewa, takut, marah, berjuang untuk hidup benar, atau kembali gagal mentaati Tuhan untuk kesekian kalinya. Untuk setiap situasi hati dan hidup, Bapak Ibu percaya ada satu atau lebih Mazmur yang berbicara kepada kita. Tetapi yang menarik, walaupun kitab Mazmur dikenal sebagai buku doa, kitab Mazmur diawali dengan Mazmur pasal 1 yang berisi tentang pernyataan iman.
Ini penting karena pernyataan iman inilah yang akan menolong kita memahami 150 pasal dari kitab Mazmur. Perhatikan, Mazmur 1 dibuka dengan panggilan untuk hidup menyukai dan mentaati firman Tuhan. Hanya orang-orang yang seperti inilah yang berbahagia atau sungguh-sungguh diberkati. Mereka yang hidup menyukai dan mentaati Taurat Tuhan, merekalah orang-orang yang berbahagia dan sukses dunia akhirat, sehingga hidupnya penuh syukur dan pujian kepada Tuhan. Mengapa? Yang pertama, Bapak Ibu, karena Taurat Tuhan memberikan nasihat-nasihat yang benar. Di ayat 1-3, menjelaskan orang percaya menemukan kebahagiaan atau berkat bukan dari nasihat orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, bukan dari orang-orang berdosa, apalagi dari orang-orang yang menghina Tuhan atau merasa puas dengan dirinya sendiri. Mereka orang percaya diberkati karena kesukaan mereka adalah Taurat Tuhan. Istilah Taurat Tuhan bukan sekedar berbicara tentang hukum atau peraturan, tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan, dan konsekuensinya. Tetapi lebih daripada itu, Taurat Tuhan berbicara tentang bagaimana Tuhan menyatakan dirinya dan berelasi dengan umatnya sepanjang sejarah. Saat kita membaca merenungkan Taurat Tuhan, Tuhan ada dalam diri kita, mewarnai kehendak dan pemikiran kita, sehingga mengarahkan tindakan-tindakan kita. Hasilnya, hidup kita lebih terarah dan benar, sehingga berbuah kokoh dan menjadi berkat bagi sesama. Sama seperti yang diilustrasikan, pohon yang subur rindang di tepi aliran air selalu berbuah pada musimnya dan selalu segar, kuat, kokoh. Ini yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, kebalikan dari Taurat Tuhan yang memberi nasihat-nasihat yang benar, nasihat orang fasik membawa kebinasaan. Ayat 4-6 menjelaskannya. Pemazmur membandingkan pohon yang rindang dengan sekam. Sekam itu berkas kulit gandum, Bapak Ibu, yang intinya hanya menjadi sampah dan hanya ikut kemana angin bertiup. Mereka itulah orang fasik, orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang hidup dalam dosa, orang-orang yang meremehkan dan menghina Tuhan, atau merasa puas dengan dirinya sendiri, yang tidak bersandar dan percaya kepada Tuhan. Mereka seperti sekam yang tidak stabil, tidak berbuah, plin-plan. Orang yang demikian tidak bisa jadi berkat bagi orang lain karena dirinya sendiri tidak kokoh. Dan firman Tuhan katakan pada akhirnya tidak akan sanggup berdiri dalam penghakiman akhir Tuhan. Memang bukan berarti tidak ada yang baik dari mereka, sebab secara lahiriah banyak yang sukses, dikagumi. Tetapi dari kacamata Tuhan, mereka semua jalannya sedang menuju kebinasaan. Oleh sebab itu, nasihat orang fasik, bagaimanapun baiknya, tidak bernilai rohani. Maka kita diingatkan untuk tidak berjalan menurut nasihat mereka. Karena yang Tuhan inginkan, kita semua peroleh kebahagiaan sejati. Kebahagiaan sejati itu kebahagiaan rohani, jiwani, jasmani. Dan kebahagiaan yang demikian hanya dapat kita peroleh di dalam Tuhan melalui kebenaran firman-Nya, Taurat Tuhan. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yesus adalah firman yang jadi manusia. Siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Tidak hanya itu, kita yang hidup
berdasarkan nilai-nilai yang diajarkan, yaitu firman-Nya, dan meneladani kehidupannya. Seperti pohon kita dicangkokkan di dalam dirinya sebagai pokok, maka Allah Roh Kudus berkarya dalam kita, membuat firman itu bekerja dalam diri kita, sehingga iman kita semakin kokoh dan hidup kita berbuah. Inilah kebahagiaan yang sesungguhnya saat hidup kita kokoh dalam Tuhan, berbuah dan memuliakan Tuhan. Orang percaya yang menyadari ini akan selalu bersyukur dan memuliakan Tuhan, dan mengajak orang lain untuk juga hidup memuji memuliakan Tuhan. Seperti Mazmur terakhir 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk hari yang baru, untuk rahmat yang selalu baru setiap pagi. Demikian hari ini kami mengawali pembacaan dan perenungan firman yang baru, Kitab Mazmur. Kitab yang mengajar kepada setiap kami untuk datang berdoa kepada Tuhan dan menaikkan pujian penyembahan kami. Hal itu hanya bisa terjadi bila kami mengalami rasa syukur yang dalam, menyadari hidup kami adalah karya Tuhan. Mazmur-Mu menuntun kami untuk setiap event kehidupan kami dapat kami syukuri bersama dengan Tuhan. Kami rindukan itu Tuhan. Itulah kebahagiaan sejati orang percaya yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan firman itu siang dan malam, yang melakukannya, dan firman itu bekerja dalam dirinya, berbuah-buah, mengokohkan dirinya, memuliakan Tuhan, dan jadi berkat bagi sesama. Biarlah hal itu terjadi atas kami umat-Mu yang pagi hari ini berdoa bersama dalam doa pagi online ini. Hidup kami memuliakan Tuhan, makin kokoh dan jadi berkat bagi sesama. Menjadi berkat bagi keluarga kami, bagi pasangan hidup, bagi anak-anak kami, bagi orang tua kami, juga bagi komunitas rohani kami, keluarga rohani kami dalam Tuhan, bagi gereja kami, juga bagi kota kami di mana kami ditempatkan, bagi Indonesia. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati usaha pekerjaan umat-Mu berkelimpahan, karena kami bekerja dalam tangan yang diberkati Tuhan, dirahmati Tuhan. Bukan bekerja seperti budak, tapi bekerja sebagai orang-orang yang dibebaskan dalam kasih karunia Tuhan. Oleh hikmat yang dari-Mu, bekerja kreatif, bekerja dengan pandai, bekerja dengan baik, menghasilkan karya terbaik. Sehingga hidup kami diberkati dan menjadi berkat bagi sesama. Jaga lindungi umat-Mu dari yang jahat. Jaga lindungi dari sakit penyakit. Beri kesehatan selalu. Yang sakit Engkau sembuhkan. Dan kekuatan yang daripada Tuhan kami pakai untuk memuliakan Tuhan melalui karya dan terutama pujian penyembahan ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami menyertai sepanjang hari ini perjalanan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi. Selamat bermazmur 150 hari mulai dari hari ini. Tuhan memberkati. Shalom.